Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salulisa Maulidana dengan NIM 304021000246. Saya akan memaparkan presentasi tentang ekonomi Islam, pemikiran ekonomi Islam kontemporer yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Haji Bejo Santoso, MT, PhD. Pendahuluan, masuknya ekonomi Islam era 1960-an dipelopori oleh Syah Waliullah Ad-Dilawi yang mengenal konsep irtifak, di mana derajat kesuksesan masyarakat terjadi jika suatu masyarakat mampu membentuk suatu zaman dengan menggunakan sumber daya dan seni bermuamalah dengan uang sebagai alat tukar yang berperan penting dalam pembangunan suatu zaman. Dalam periode era 1960-an ditandai dengan adanya industri keuangan seperti Bank Islam. Pemikiran ekonomi Islam periode tahun 1960 sampai 1980. 1. Muhammad Abdul Manan. A. Biografi dan karya. Kisah hidupnya sangat berperan dalam dunia pendidikan dan ekonomi Islam. Ketertarikan beliau dalam bidang ekonomi dapat menghantarkan beliau menjadi lulusan terbaik di Universitas Rasi pada tahun 1960 dan menempuh studi magister dan doktor ilmu ekonomi di Universitas Michigan. Ketika di Arab, beliau pernah menjabat sebagai dosen tamu di Universitas Georgetown, USA, dan Muslim Institute di London, serta menjadi guru besar di International Center for Research in Islamic Economics Universitas King Abdul Aziz Jeddah. Karya beliau yang paling fenomenal yaitu The Making of Islamic Economic Society and the Frontier Islamic Economies. B. Gagasan ekonomi Islam Abdul Manan. Gagasan beliau mengenai ekonomi Islam berasal dari hukum Islam. Terdapat 7 metode operasional yakni 1. Memastikan fungsi ekonomi dasar terdapat dalam seluruh mekanisme tanpa mempertimbangkan pandangan yang digunakan seperti fungsi produksi, konsumsi, dan distribusi. 2. Memastikan beberapa pedoman yang mengatur fungsi ekonomi dasar sesuai dengan hukum Islam dan tanpa adanya batasan waktu. 3. Menerapkan prosedur yang telah dibuat pada langkah keempat melalui transisi harga. 4. Membatasi jumlah yang berhubungan dengan kebutuhan barang dan jasa guna mencapai tujuan di tingkat agregat. 5. Memahami prosedur operasional berupa penyusunan ide atau gagasan, sebab pada tahap ekspansi teori dan disiplin ekonomi Islam mulai dibangun. 6. Membandingkan penerapan prosedur yang telah ditetapkan melalui pencapaian yang didapat. 7. Melakukan penilaian yang telah dibuat sebelumnya terkait sasaran untuk mengoptimalkan kesejahteraan dalam seluruh konsep yang telah dibuat pada langkah kedua. 2. Monserkaf. A. Biografi dan karya. Monserkaf lahir di Damaskus, Syria pada tahun 1940. Beliau menyelesaikan pendidikan doktornya di University of Utah Salt Lake City dari tahun 1971 hingga 1975. Selama 34 tahun, beliau mengabdi dalam dunia pendidikan sebagai seorang asisten dosen di University of Utah dan dosen pada School of Business, University of Damascus. Beliau bergabung dengan Islamic Development Bank di tahun 1984 dan menjadi seorang peneliti pada tahun 1995. Adanya karya-karya beliau seperti Zakat Management in Some Muslim Society 1993, The Calculation of Zakah for Muslim in North America 1996. B. Gagasan ekonomi Monserkaf. Gagasan beliau dilatar belakangi dari pendidikan ekonomi barat. Beliau berpendapat bahwa ilmu ekonomi merupakan ilmu yang menjelaskan dan menganalisis teori produksi, distribusi, dan konsumsi. Gagasan beliau dibangun atas konsep
rasional ekonomiman. Dalam ekonomi Islam, penjelasannya lebih luas dibandingkan dengan fikih muamalat. Sebab analisis ekonomi Islam berisi tentang hal dan haram dan perilaku konsumen dalam membeli dan lain-lain. C. Kelembagaan. Gagasan beliau tentang sistem pasar terdiri dari kebebasan, campur tangan pemerintah, dan peraturan dalam ekonomi Islam. Kebebasan menurut beliau adalah kebebasan dalam berkompetisi untuk memberikan yang terbaik. Adanya campur tangan pemerintah bertujuan untuk memantau aktivitas ekonomi yang dilakukan sudah sesuai aturan atau beliau dan melarang adanya transaksi yang bersifat ribawi. Dalam melakukan pengawasan, pemerintah dapat menggunakan aturan peradilan dan al-hisab. D. Sektor moneter. Kebijakan ekonomi bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya, mengurangi ketimpangan ekonomi melalui larangan terhadap penimbunan harta pada segelintir orang dan implementasi aturan terkait keadilan di dalam transaksi. 3. Muhammad Baqir Al-Sadr. A. Latar belakang dan karya. Beliau merupakan seorang ilmuwan Islam Syiah terkenal di era kontemporer yang berasal dari Irak. Beliau lahir pada tanggal 1 Maret 1935 di Baghdad, Irak. Selain sebagai seorang ilmuwan, beliau juga merupakan aktivitas politik di daerah Najaf. Gagasan beliau menjelaskan bahwa ekonomi Islam tidak memiliki hubungan dengan ekonomi Barat. Adanya karya beliau yaitu Falsatuna, Iqtisadiyah, Manabi, Al-Qudrah, Fi al-Dawid, Al-Islam, dan Dibang Al-Aslamiyah. B. Prinsip dasar ekonomi Islam. Gagasan beliau dilatar belakangi dengan membedakan ekonomi Islam sebagai ilmu pengetahuan dan ideologi. Pemikiran ekonomi Islam sebagai sebuah mazhab memiliki tujuan untuk membentuk sebuah sistem yang berkendalian sosial untuk kehidupan ekonomi manusia. Pemikiran ekonomi Islam periode tahun 1980 sampai 2000. 1. Syekh Nawab Haidar Naqvi 1935 Masehi. A. Latar belakang dan karya. Beliau lahir di India pada 11 Juli 1935 Masehi. Beliau merupakan filsuf ekonomi Islam di era kontemporer. Beliau menempuh pendidikan ekonominya di USA dan memperoleh gelar MA di Universitas Yale tahun 1961. Menyelesaikan pendidikan doktornya di Universitas Princeton tahun 1966, serta melanjutkan studi postdoktoral di Harvard University. Dan beliau mempunyai banyak karya antara lain Perspective on Morality and Human Well-being tahun 2003. B. Prinsip dasar ekonomi Islam. Prinsip seorang muslim tidak hanya berisi sudut pandang duniawi saja, melainkan berisi tauhid, tanggung jawab, dan kebebasan berkehendak. C. Peran negara. Beliau menjelaskan bahwa keberadaan suatu negara memiliki manfaat yang penting. Negara berkewajiban untuk membawa masyarakat kepada tujuan mulia yaitu masyarakat adil makmur. Keadaan ini dapat tercapai jika negara menerapkan prinsip keadilan, sehingga orang-orang lemah mendapatkan perlindungan. 2. Umar Khayyam 1933 Masehi. A. Latar belakang dan karya. Umar lahir di India pada tanggal 1 Februari 1933 Masehi. Beliau merupakan filsuf ekonomi yang memiliki keadilan dan pengetahuan dalam ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Kesuksesan beliau bermulai ketika beliau terpilih menjadi siswa terbaik di Sin University. Rasa ingin tahu beliau terkait ilmu ekonomi mampu mengantarkan untuk menempuh pendidikan tinggi di USA
dan menyelesaikan program doktor dengan pendidikan cum laude di Universitas Minneapolis. Beliau juga berkontribusi dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh IMF, IBRD, OPEC, IDB, dan OIC. B. Peran negara. Pemerintah wajib memosisikan kepentingan rakyat bukan untuk kepentingan sebagai orang dengan menggunakan fasilitas negara dan melupakan rakyat. Adapun fungsi negara dalam mewujudkan kebijakan ekonomi yaitu 1. Memberantas kemiskinan, 2. Pemerataan ekonomi, 3. Penyediaan lapangan pekerjaan, 4. Pengawasan terhadap kurs mata uang berupa monitoring terkait tindakan spekulatif yang dapat memicu terjadinya krisis moneter. C. Sektor ekonomi moneter. Bank sentral berperan untuk menstabilkan harga melalui berbagai kebijakan yang dapat mempengaruhi tingkat suku bunga. Adapun kebijakan moneter menurut beliau yaitu 1. Pembatasan kredit, 2. Cadangan wajib resmi, 3. Kontidak personal, konsultasi rapat dengan bank komersional, 4. Distribusi kredit, 5. Sasaran pertumbuhan dalam M dan MO. 3. Muhammad Najatullah Siddiqui 1931 Masehi. A. Latar belakang dan karya. Beliau lahir di India pada tanggal 21 Agustus 1931 Masehi. Beliau merupakan seorang filsuf ekonomi Islam yang mampu menerjemahkan dan menerapkan ekonomi Islam dalam kehidupan nyata. Berkat prestasi yang dimilikinya, beliau mendapat penghargaan dari King Faisal International Prize untuk kategori studi Islam, serta beberapa penghargaan lain seperti penghargaan Syah Waliullah Award di New Delhi 2003. B. Prinsip dasar ekonomi Islam. Gagasan ekonomi Islam bertujuan untuk mencukupi kebutuhan pribadi dan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat terkait kondisi sosial. Beliau menjelaskan kerangka kontekstual yang terdiri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan pemilik mutlak atas harta atau kekayaan. Meskipun manusia berhak memperoleh kepemilikannya, namun harus sesuai dengan batasan dalam aturan syariat dan memenuhi kewajiban sesama manusia. Musyawarah merupakan dasar dalam pengembalian keputusan. Manusia diberikan kebebasan untuk berkreasi, asalkan tidak menggunakan hajat orang lain. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.